Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nisa, NIM 190166161. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kompetensi dasar, indikator, taksonomi Bloom, dan KD keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan menyimak pada pembelajaran bahasa Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu materi perkuliahan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ermawati Arif. Kita masuk pada poin pertama, yaitu mengenai kompetensi dasar. KD atau kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Yang ketiga, taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Nah, taksonomi Bloom ini adalah segala aktivitas otak yang dibagi menjadi 6 tingkatan dari jenjang terendah hingga jenjang tertinggi yang dilambangkan dengan huruf C besar atau kognitif. Nah, taksonomi Bloom ini merupakan pendapat dari seorang ahli psikologi yang bernama Bloom. Ia membagi taksonomi Bloom ini ke dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama, ranah kognitif, yang meliputi 6 bagian, yaitu mengingat atau C1, memahami atau C2, menerapkan atau C3, menganalisis atau C4, mengevaluasi atau C5, dan menciptakan atau C6. Yang kedua yaitu ranah afektif. Ranah afektif juga meliputi 6 aspek, yaitu menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, karakterisasi, dan menurut nilai. Yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik meliputi 5 bagian, yaitu meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Nah, selanjutnya yaitu KD keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan menyimak. Pada kali ini saya mengambil KD 3.14, 4.14, 3.15, dan 3.15. Nah, KD yang pertama yaitu KD 3.14, yaitu menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Pembelajaran ini saya ambil dari buku teks kelas 10 SMA, mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 1. Nah, indikatornya meliputi 3.14.1, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks biografi. Tujuan pembelajaran dari ini yaitu siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi ciri-ciri teks biografi berdasarkan isinya melalui teks biografi yang ada di dalam buku teks. Nah, misalnya seperti ini, disajikan dalam sebuah buku teks itu, dalam buku teks pembelajaran bahasa Indonesia, terdapat teks biografi. Nah, siswa itu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi ciri-ciri teks biografi yang ada dalam buku teks tersebut. Yang kedua yaitu, indikatornya yaitu mengidentifikasi struktur teks biografi. Nah, dalam buku pembelajaran itu diharapkan siswa setelah mengetahui ciri-ciri teks biografi, siswa juga mampu untuk mengidentifikasi struktur teks biografi. Struktur teks apa saja yang ada, struktur-struktur apa saja yang ada dalam teks biografi tersebut. Yang ketiga yaitu menemukan pola penyajian karakter unggulan dalam teks biografi. Karakter unggul dalam teks biografi, maksud dari karakter unggul itu adalah apa yang dapat diteladani dari tokoh biografi tersebut. Misalnya nih,
teks biografinya yaitu teks biografi mengenai Soekarno, Bapak Insinyur Soekarno. Nah, siswa diharapkan yang pertama tadi kan untuk mengetahui ciri-ciri teks biografi. Apa saja sih ciri-ciri teks biografi itu? Nah, kemudian yaitu mengidentifikasi struktur-struktur teks biografi. Dan yang ketiga yaitu penyajian karakter unggul. Nah, karakter unggul dari misalnya dari Bapak Insinyur Soekarno itu memiliki jiwa pemimpin yang kuat. Terus ya seperti itu. Jadi siswa diharapkan agar mampu untuk menyajikan karakter unggul dari tokoh yang dalam teks biografi. Selanjutnya yaitu 4.14 yaitu mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Nah, indikatornya yaitu mengidentifikasi kepribadian unggul yang dapat diteladani dari tokoh biografi. Nah, setelah tadi ditemukan kepribadian unggul dari teks biografi tersebut, siswa dituntut agar mampu untuk mengidentifikasi apa saja sih yang perlu diteladani dari beliau. Yang kemudian indikator kedua yaitu menjelaskan cara meneladani karakter unggul dalam teks biografi. Sebenarnya kedua hal ini berkesinambungan. Nah, setelah setelah menemukan karakter unggul atau kepribadian dalam Bapak Insinyur Soekarno, nah, siswa juga diharapkan mampu untuk mengetahui bagaimana sih cara dia meneladani karakter unggul dari Bapak Insinyur Soekarno tersebut, seperti itu. Misalnya, misalnya jika siswa tersebut seorang ketua kelas, saya juga berharap saya bisa untuk memiliki jiwa kepemimpinan seperti Bapak Insinyur Soekarno yang dengan saya berusaha untuk meneladani sikap beliau dengan cara saya mengutamakan kepentingan kelompok, kepentingan masyarakat, kepentingan kelas dibandingkan kepentingan pribadi saya. Misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Indikatornya yaitu mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi, kemudian menganalisis penggambaran karakter unggul tokoh, kemudian mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Nah, menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Sebenarnya ini termasuk ke dalam keterampilan menyimak siswa. Nah, siswa mampu untuk mendata tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu untuk mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi tersebut. Nah, maksud dari mendata pokok-pokok informasi tersebut misalnya seperti ini. Dalam teks biografi Bapak Insinyur Soekarno, apa saja sih data-data yang perlu diambil dari biografi tersebut? Misalnya nih, seperti kelahiran, tempat tanggal lahir, terus hal-hal yang dapat diteladani, peristiwa-peristiwa yang beliau alami. Pokoknya siswa harus mampu untuk mendata pokok-pokok dari teks biografi tersebut. Nah, kemudian setelah menemukan data-data pokok tersebut, siswa harus mampu menganalisis penggambaran karakter unggul tokoh tersebut. Nah, setelah itu siswa mampu untuk mengidentifikasi kaidah bahasa teksnya. Apakah bahasanya tersebut sudah tergolong baik atau masih ada typo atau bagaimana. Hanya sekian presentasi dari saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.